أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam session mistis kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang beberapa minggu lalu, lebih tepatnya 2 minggu yang lalu, telah kita hadirkan di studio Jejak Backpacker. Narasumber tersebut adalah Teh Lisna, yang dimana dalam cerita beliau ini, beliau diguna-guna atau ada sesuatu yang di badannya Telisna ya, entah apalah itu. Jadi selama 11 tahun Telisna itu mengalami gangguan-gangguan yang luar biasa, yang membuatnya waktu itu mungkin hampir mengakhiri hidup ya. Nah, tapi sebelum saya kulik lebih dalam lagi pengalaman mistis Telisna ini, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya dibawakan atau diceritakan di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Teh Lisna. Waalaikumsalam Gimana? warahmatullahi Damang wabarakatuh. kabarna Teh? Damang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tadi kayaknya lebih cepat datangnya ya. Jam 5 katanya udah nongkrong-nongkrong di Galaksi dulu, jalan-jalan dulu ya. Ya, jadi kali ini kan Teh Lisna ini akan saya pertemukan dengan Bang Torik atau Ustadz Torik yang sering meruqyah pasien-pasiennya. Mudah-mudahan dalam ruqyah ini nanti Teh Lisna bisa lebih tenang dan sembuh ya Teh ya. Nah, oke. Sekarang kita akan menjelaskan dulu ke penonton bahwa Teh Lisna ini ada sedikit gangguan atau diguna-guna ya dulunya sampai 11 tahun mengalami gangguan-gangguan mistis yang sangat luar biasa. Dimana di sini juga di dalam studio lebih tepatnya Teh Lisna ini ditemani oleh suaminya dan kita berempat ya. Di sini ada Bang Andre juga. Jadi nanti kita ini Bang Toriknya sedang di jalan. Nanti kalau misalnya sudah sampai, kita pertemukan langsung dengan Teh Lisna bagaimana dengan pengobatan beliau itu nanti. Ya, Teh Lisna. Oke, Teh Lisna mungkin diceritakan sedikit dulu aja kali Teh ya. Karena mungkin dari penonton ini ada yang belum nonton atau ada penonton baru gitu. Jadi mungkin belum ada yang belum paham. Jadi teman-teman nanti kalau belum paham, nanti saya cantumkan linknya di atas atau di caption ya. Ada link cerita dari Teh Lisna ini. Oke, Teh, diceritakan sedikit Teh asal mula si Teteh Lisna ini diguna-guna itu. Ya, awal mulanya kan emang saya dikenalin sama teman saya kan, Bang Ale. Saya tuh dari awal pertama kenal sama dia memang gak pernah ada perasaan sama sekali sama beliau ini. Tapi mungkin memang pikiran laki-laki itu kadang beda gitu ya.
waktu itu cuman ngajak jalan sekali doang. Dia tuh kayak yang mikirnya tuh saya tuh suka gitu bang sama dia. Sampai akhirnya di spam, di chat terus kan lewat handphone. Waktu itu zaman dulu handphone jadul kan bang. Diteleponin sampai diteror sampai apa. Sampai saya tuh bener-bener muak bang sama dia. Sampai saya tuh bener-bener, aduh lu ngapain sih nelponin mulu. Padahal kan gue gak suka sama lu. Padahal kan gue biasa aja gitu bang. Gak ada perasaan apa-apa gitu sama dia. Sampai akhirnya ya saya itu apa, sampai ngomong najis lah, yang cuih gitu lah kemarin gitu sama ya. dia gitu kan. Karena itu sudah saking keselnya ya. Saking dongkolnya saya sama dia tuh. Selanjutnya Teh Lisna ini kan sudah berobat ke sana sini ya dulu. Jadi bahkan ada salah satu yang tempat berobatnya ini nggak apa-apa Teh ya, saya ngomong ya. Bahkan hampir disuruh, mohon maaf, disuruh buka pakaian ya waktu itu. Dan itu untungnya nggak terjadi apa-apa waktu itu kan ya Teh ya. Nah itu bisa diulas sedikit aja dulu Teh, gimana? Pas. Iya, jadi kan waktu itu tanggal 20 Januari waktu pas saya awal-awal, ini kan awalnya saya nggak percaya ya bang, maksudnya ini apaan sih, paling juga cuman emang mungkin jalannya saya hidupnya begini gitu. Tapi kok lama kelamaan kok makin sial gitu hidup saya, jadi makin jauh sama Allah gitu. Terus juga hawanya males ibadah, apa males gimana. Saya kan yang namanya orang coba ikhtiar ya bang. Kemana-mana ketemulah sama si dukun ini. Deket daerah rumah saya bang orangnya. Dan ibu saya pun kenal. Awalnya dia tuh baik, datang ke rumah saya, kasih tahu, oh ini nih sebenarnya yang ada di badan si Neng tuh ini. Mau coba diobatin nggak? Tapi di tempat saya, katanya begitu. Saya ingat banget waktu tanggal 3 Februari kalau nggak salah bang, saya ke rumahnya. Ibu saya juga ada, cuma anehnya ibu saya nggak dibolehin masuk ke ruangannya bang. Jadi cuman saya sama dia aja gitu. Terus begitu lampu sempet dimatiin kan sama dia. Terus dia bilang gini, Neng, kalau maaf ya katanya, kalau ngobatin itu harus telanjang semua. Saya sok ya bang. Saya teriak lah, maksudnya apa nih ngomong gini. Akhirnya saya nangis bang di situ. Keluarlah dari kamar, ngadu ke ibu saya. Sampai nggak jadi sih bang. Untungnya alhamdulillah bang. Ya gitulah ya teman-teman, sekilas cuplikan atau sedikit dari ulasan kisah yang dialami oleh Teh Lisna ini. Pokoknya lebih tepat, lebih fullnya lagi atau lebih jelasnya lagi teman-teman bisa nonton yang saya cantumkan tadi tuh, link yang 2 minggu sebelumnya. Nah di sini setelah podcast kemarin itu masih lanjutnya, ada gangguan lagi nggak Teh setelah itu? Masih. Bahkan sempat saya mimpi bang. Ini boleh diceritain gak? Boleh. Saya mimpi orang yang ngisengin saya nih, yang ngebuat saya kayak gini, tuh orangnya udah meninggal bang. Oh mimpinya ya. Tapi ngelihatnya tengkorak tuh berdiri gitu, kayak berdiri gitu, tapi mayatnya bukan tidur. Kan orang namanya meninggal kan digubur ya bang. Itu berdiri bang, persis kayak pocong, tapi ngelihat ininya tengkorak apa segala macamnya gitu. Saya didatengin, tapi apa mungkin dia minta maaf atau apa kan saya juga nggak ngerti ya bang. Ya saya pas dari situ cuma istighfar aja sih. Cuman hawanya pas pulang dari sini hawanya males banget bang. Ngapain males bang, ya Allah. Bener-bener kayaknya dibikin mati aja gitu bang, di rumah mulu bang. Tapi suami sudah ngerti ya dengan permasalahan ini semua ya. Sampai mertua saya kadang nengok ke kamar gitu, ini si Neng kenapa sih nggak keluar mulu katanya gitu. Nggak tahu bang, hawanya males aja bang. Tapi ini suami sudah tahu ya kalau ini untuk ruqyah. Memang sebenarnya Teh ya, banyak sekali WhatsApp DM yang masuk ke kita mau membantu Teh Lisna gitu kan ya. Banyak sekali.
Tapi kan memang mohon maaf teman-teman ya, bukan kita nggak menghargai niat baik teman-teman semua. Tapi di sini memang kita sosial media itu luas. Jadi kita belum tahu teman-teman ini siapa, atau yang diarahkan ke pengobatan itu siapa. Kita takut terjadi yang untuk kesekian kalinya gitu. Jadi biar Telisna ini jangan ada salah masuk lubang lagi gitu Teh ya, ke lubang yang sama. Takutnya ya itu tadi, entah itu dukun yang nggak bener atau dukun aliran hitam atau segala macem gitu. Jadi kita takut, makanya kita mohon maaf nggak kita respon. Jadi atau yang mau minta kontak Telisna nggak kita kasih. Saya boleh ngomong sesuatu nggak buat teman-teman yang mau coba ngebantuin saya? Boleh. Sebelumnya terima kasih ya, maksudnya teman-teman responnya juga masya Allah banget ya Bang Ale. Di sini saya cuman berterima kasih aja buat teman-teman yang mau berpartisipasi ngobatin saya ataupun mau ngontak saya. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur banget ya. Cuman kan balik lagi kan, maksudnya saya juga nggak mau sembarangan atau gimana takutnya masuk ke dalam lebih lagi gitu. Jangan sampai ya. Jadi kita memilih karena kita kemarin lebih sudah mengenal dengan Bang Torik atau Ustadz Torik ya, yang sudah banyak meruqyah pasien-pasiennya, dan ada yang sembuh juga gitu, banyak yang sembuh. Dan kita akan coba untuk Bang Torik ini meruqyah Teh Lisna. Mudah-mudahan dengan diruqyahnya Teh Lisna oleh Bang Torik ini nggak ada lagi gangguan-gangguan, atau mungkin ada semisalkan ada jin atau banyaknya jin yang di dalam tubuh Teh Lisna ini bisa pergi. Dan kita doakan semoga Teh Lisna ini bisa menghidupi kehidupannya sehari-hari dengan tenang gitu, tanpa ada gangguan-gangguan lagi. Saya cuma minta satu Bang Ali, saya pengen hidup normal, rumah tangga saya bahagia. Amin. Walaupun istilahnya makan cuman seadanya gitu, tapi tanpa gangguan apapun saya tetap bahagia dan mensyukuri itu Bang Ali. Siap Teh. Oke Teh Lisna, ini kan kita pengen mengadakan ruqyah Teh Lisna ini. Otomatis semua yang kita lakukan ini harus ada izin atau restu dari suami ya. Kecuali kalau Teh Lisna ini belum menikah, izin orang tua itu wajib. Karena sudah menikah, izin wajib dari suami itu udah dikantongin Teh ya. Dan kemarin juga saya sebelum kesini ya Bang Ale, saya minta ridho orang tua saya, mama saya. Ma, minta ridhonya ya. Saya pengen sembuh, saya capek begini terus. Saya sampai cium kaki mama saya basuh kakinya. Ini sepenuh hati saya. Buat mama mungkin yang nonton ya, doain ya Ma, mudah-mudahan mungkin ini jalannya Allah gitu ya, lewat Bang Ale. Amin. Ya, kita semua di sini memang pengen membantu ya, nggak ada niatan lain. Kita doakan selalu Teh Lisna bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Amin, itu tadi Teh ya. Nah di sini karena di sini ada suaminya Teh Lisna, mungkin setelah ini akan saya panggil, benar nggak nih si Teh Lisna ini sudah meminta restu atau izin dari suami untuk diruqyah gitu. Ya gimana pun juga harus izin suami itu wajib gitu Teh ya. Iya Bang. Oke Teh Lisna, mungkin saya panggil aja suaminya ya. Teh Lisna mungkin bisa bergeser dulu. Nanti suaminya biar saya tanya-tanya dulu. Oke Teh Lisna. Oke, di sini tepat di hadapan saya sudah hadir suami dari Teh Lisna. Kita sapa dulu ya teman-teman, suami dari Teh Lisna ini. Assalamualaikum Aa. Waalaikumsalam. Aa saha namina Aa? Nama saya Ahmad, tapi biasa dipanggil temen nama saya Ian. Oh Ian ya. Oke. Ian, terima kasih sekali Teh Ian sudah dengan ikhlas ya bantu Teh Lisna jauh-jauh dari Bogor ke sini untuk kesembuhan istri tercinta Teh Lisna gitu. Dan kita juga pengen ngelihat
setelah podcast ini nanti mudah-mudahan ada perkembangan lebih bagus lagi dari Amin. Teh Lisna. Amin. Gitu ya. Oke, Ian, sedikit ada yang mau saya tanya-tanyakan. Sebelumnya mungkin Teh Lisna udah benar-benar sudah minta izin ya. Ya kurang lebih begitu. Dia sudah minta izin sama saya. Hmm. Ya saya kan awalnya memang kayak kurang percaya ya dengan hal seperti itu. Nah itu saya mohon maaf ya. Saya nggak bermaksud untuk ya istilahnya menyepelekan hal yang apa ya Yang hal lain di hal-hal kayak gitu ya. seperti itu. Nah sekarang setelah seperti ini ya saya merasa tuh ya yang dialami istri saya itu apa namanya istilahnya dia itu mengalami itu saya udah merestui lah Iya. gitu. Kalau misalkan minta izin ke saya ya saya udah izinin. Terus dia juga kan tujuannya mau berobat ya, pengen sembuh ya. Terus dengan dia dipertemukannya insya Allah dengan Ustadz Torik atau Bang Torik ini ya menjadikan dia sembuh gitu, hidup normal seperti biasa lah gitu. Oke, Bang. Oke. Nah, mudah-mudahan ya kalau Bang Ian sudah merestui gitu untuk kesembuhan Teh Lisna, Ya. mudah-mudahan ini aman lancar. Amin. Sampai nanti kita ruqyah si Teh Lisna. Selanjutnya Ian, di sini kan Ian sehari-hari hanya dengan istri ya, Iya. pasti ya. Nah di rumah pergi-pergi dengan istri atau ya gimana pokoknya pasti berdua sama istri. Iya. Di sini keseharian dari Teh Lisna ini gimana sih? Ya, sebelum saya masuk ke sini, saya mau cerita dari awal, Bang. Jadi awal pertemuan saya sama istri gitu ya. Jadi karena kan saya ngedenger cerita-cerita dari teman gitu ya. Katanya mitos yang beredar gitu. Ya bahwa orang sana tuh kepercayaannya masih seperti yang mistis-mistis gitu ya. Masih kental Masih ya? kental ya. Sementara saya kan ya udahlah, saya pikir kan nggak mau terlalu mikirin hal-hal yang begitu. Saya kan nyarinya istri gitu ya, nyari jodoh lah, nggak terlalu soal itu bodoh amat lah, saya pikir gitu kan. Ya dari awal menikah ya, saya rasa hidup saya ya biasa normal-normal aja, istri saya normal gitu, maksudnya nggak ada hal-hal yang aneh gitu, Bang. Saya jalani seperti biasa aja lah, maksudnya ya seperti umumnya. Karena kan namanya baru kenal ya, dia juga kan pasti masih menunjukkan inilah gitu. Oh, Tapi belum cerita benar-benar dia itu pernah diguna-guna atau apa gitu, Iya. belum ya? Oke. lama kelamaan kan ya nggak berapa tahun gitu ya, setahun lah, tahunan ada. Dia cerita ke saya, di situ saya ngedengerin sih, cuman saya kayak kurang percaya gitu, Iya, Bang. apaan Ya sih itu saya ini makanya gitu. mohon maaf, nggak ada saya bermaksud menyepelekan gitu. Terus ya seiring berjalannya waktu ya saya mulai merasakan istri saya seperti kayak misalnya tidur sering mengigau gitu. Terus kalau misalkan di tengah malam itu, Bang, suka nangis gitu, suka ya saya melihat kok istri saya hampir tiap malam gitu mengigau, histeris gitu nangis. Terus saya suka bangunin gitu ya. Kenapa sih gitu, kata saya, istri saya kok kayaknya nggak tenang gitu tidurnya, nggak seperti ya kayak saya kan ya, Ya. ya biasalah tidur nyenyak gitu. Saya kebangun di tengah malam, saya sempat berbicara gini ya, mungkin ya bahasa saya manggil istri saya kan yang gitu ya, maksudnya mungkin itu kode dari Allah gitu ya, kamu disuruh ibadah malam mungkin gitu kan. Saya Oh, kadang oke. saya mau ngajarin begitu kan, sementara diri saya juga kadang-kadang saya merasa belum benar gitu. Tapi apa salahnya mungkin kamu itu dikasih semacam apa ya, teguran gitu. Teguran, betul. Saya bilang gitu. Terus kan kesananya dia semakin sering gitu mengalami hal gitu. Jadi saya tuh kayak, oh mungkin ini kali, kata saya, yang dinamakan istilahnya hal goib gitu ya. Ya saya mohon maaf, saya sering menyepelekan, saya sering menganggap itu kayak udahlah lu kayak halu gitu kan. Saya bilang hal goib itu emang ada gitu kan, tapi kan nggak usah terlalu didramatisir, saya bilang gitu. Nah sekarang di sini saya mau mohon maaf gitu, untuk hal yang saya tadinya nggak percaya
ternyata itu emang seperti itu ya. Saya mohon maaf karena saya udah ngerti. Saya cuma ngedoain istri saya mudah-mudahan ikhtiarnya datang ke sini, mudah-mudahan membawa kesembuhan gitu ya. Amin. Ya dipertemukan dengan Ustadz Torik gitu. Kan ya ikhtiar itu kan jalannya di mana aja ya Bang. Betul, Mm-mm. betul. Yang penting kita mau berusaha gitu. Mudah-mudahan setelah ini bisa hidup normal ya, seperti Amin. biasa. Ya, itu harapan kita semua yang pastinya Bang ya. Iya. Tentunya juga teman-teman yang kemarin ada yang komentar yang menyalahkan si Telisna atau segala macam gitu. Kita hilangkanlah jauh-jauh di sini. Seperti teman-teman kita lihat nanti kita akan lihat proses penyembuhannya atau sistem ruqyahnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri seperti apa yang terjadi dalam hidup Teh Lisna bersama suaminya. Oke, Bang Ian, mungkin sebelum kita ambil proses ruqyahnya, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ya saya cuma gini aja sih, maksudnya ya saya berharap semoga Ustadz menyembuhkan istri saya, dapat sembuh melalui ya ikhtiar ini gitu ya. Tapi saya yang saya mau tanyakan apa ya istilahnya, ada nggak seperti misalnya setelah saya datang ke sini istri saya misalkan amit-amit sih ya ada semacam gangguan gitu. Oke. Saya di jalan kan ya lumayan ya gitu ya untuk menempuh jalan pulang gitu ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Aman. Mudah-mudahan saya pulang dengan selamat gitu. Apalagi kan istilahnya kan ini yang ada di istri saya ini kan saya nggak tahu ya seperti apa dan sebanyak apa saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan itu aja sih, bisa sembuh dan ya seperti biasa normal lagi. Amin. Itu aja sih. Amin. Oke, Bang, insya Allah ya. Mudah-mudahan setelah ini Telisna aman-aman aja. Kita percayakan aja sama yang sudah mungkin sudah pengalamannya. Amin. Kayak Bang Torik, karena pengobatannya kita dengan sistem surat-surat Al-Quran yang pastinya ya. Kita percaya sama, kan kita Islam, kita harus mempercayai dengan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran itu Sesuai tadi. syariat Islam. Sesuai syariat Islam. Oke, teman-teman, jadi sebelum kita menyembuhkan atau meruqyah Telisna yang tentunya sudah dapat izin dari suaminya, kita kebetulan baru aja Ustadz Torik atau Bang Torik sudah datang di luar dan akan kita panggil ke dalam untuk saya tanya-tanya dulu nih sistem ruqyahnya seperti apa biar jelas semua. Oke ya. Oke, setelah ini akan saya panggil Bang Torik buat menceritakan atau menjabarkan nih seperti apa dia mengobati Telisna ini nanti. Ya, ya. Iya. Oke, Saya terima kasih. berharap itu aja. Ya. Mudah-mudahan istri sembuh. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Bang Torik. Ya, akan saya sapa dulu ya sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Torik. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ale sehat? Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu nih. Seperti Bang Torik juga sehat. Saya pun begitu, Bang. Oke, Bang Torik, terima kasih banget ini sudah menyempatkan datang ya. Karena mungkin saya hubungi kemarin itu Bang Torik ini bahwa ada narasumber saya ini mengalami gangguan-gangguan, entah itu gangguan gimana, saya sih kurang paham ya. Jadi sudah 11 tahun seperti yang saya sudah ceritakan ke Bang Torik ini nanti kemarin gitu. Saya sudah ceritain semuanya. Jadi alhamdulillah Bang Torik ini bersedia gitu untuk meruqyah dan datang langsung ke studio Jejak Backpacker. Jadi cukup lumayan ini kemarin itu saya ngatur jadwalnya karena ada dua orang yang akan yang saya hadirkan. Jadi harus ngelihat tanggalnya yang pas dulu nih. Saya Telisna dulu nih, tanggal sekian bisa nggak Teh? Oh, dia bilang saya kayaknya nggak bisa bla 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 gitu. Oke, kalau tanggal sekian tanggal 24 bisa gitu kan. Oke, bisa. Nah, akhirnya saya hubungi Bang Torik nih untuk nentuin tanggal dari Bang Torik. Bang Torik tanggal 24 bisa nggak? Dan alhamdulillahnya Bang Torik bisa dan bersedia untuk datang ke studio Jejak Backpacker. Atas izin Allah. Iya, amin. Karena kemarin itu banyak banget Bang Torik ya yang ngirim chat DM atau WhatsApp kita itu banyak banget yang mau ngasih
bantuan untuk Oh, Telisna. alhamdulillah banyak yang mau bantu ya. Menganjurkan dia berobat ke sini atau ada yang nelpon gitu. Saya bisa mengobati Telisna gitu. Langsung menawarkan diri. Menawarkan diri Luar sangat biasa, banyak. Memang Masya Allah. dari mereka juga nggak ada yang minta saya ikhlas bang, saya mau bantu banget si Telisna ini. Tapi kan di sini kita melihat dulu ya, bukan kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang mau bantu kesembuhan Telisna. Tapi di sini saya melihat karena banyaknya di sosial media itu kita kan nggak tahu siapa orangnya. Takutnya dia seperti yang saya ceritakan ke waktu obrolan sama Telisna tadi, takut tercebur ke lubang yang sama gitu ngerinya. Kalau Ustadz Torik atau Bang Torik ini kan saya udah paham, dia mengobatin pun dengan cara ruqyah. Dan teman-teman juga pasti tahu kan ruqyah itu seperti apa. Gitu. Nah, Bang Torik di sini Bang Torik, nanti sistem ruqyahnya itu seperti apa nih Bang, kalau boleh tahu? Karena kita nggak mungkin di sini ya, nanti kita di luar ya. Oh, di depan takut situ. terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Siap. Ini menjadi berantakan studio kita kan. Oke. Siap. Ya seperti biasa kalau ngeruqyah ya kita ajak, kita sama-sama bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang memudahkan. Itu salah satu yang sangat-sangat memudahkan proses bagaimana nanti lancarnya ruqyah itu sendiri. Karena kalau dari diri sendiri tidak mau berubah, masih mau banyak bermaksiat atau tidak mau dekat dengan Allah, keluar mungkin jinnya tapi bakalan datang lagi karena tidak ada benteng diri. Gitu Bang Ale. Oke, jadi harus dari keikhlasan dia dulu dari nih ya. diri. Terus dia pengen berubah, lebih dekat kepada Allah, jaga sholat 5 waktunya, ya sunah-sunahnya, sholat duha dijaga, insya Allah nggak bakal bisa balik lagi tuh. Gitu. Oke, jadi dari Telisnanya emang benar-benar harus merubah ya. Tapi saya lihat dia, Masya Allah, pengen banget berubah. Jauh banget dari Parung ya. Dari Bogor jalan ke sini, ya Allah. Dan tadinya Telisna juga kan waktu podcast pertama dia tidak memakai hijab ya Bang. Dan dia mudah-mudahan ini sudah datang ke sini, dia izin Bang Ale, nggak apa-apa ya saya pakai hijab. Alhamdulillah. Ya ampun teh, nggak apa-apa teh, kita senang banget nih sampai merinding ngelihatnya. Oh tadi pakai jilbab masuk sini? Iya, di luar juga pas waktu datang sudah berhijab gitu. Dan mudah-mudahan nanti tetap di istiqomah. Istiqomah. Ya mudah-mudahan nanti Telisnanya tetap istiqomah ya, dengan Allah. tidak melepas hijab lagi. Itu juga keinginan dari suaminya juga kan. Suaminya coba berhijab gitu. Akhirnya diikutin. Oke, tadi kan Bang Torik sudah sempat ketemu ya di ruang tamu tadi ya sama Telisna gitu. Nah, tanggapan Bang Torik ngelihat keadaan Telisna nih gimana nih Bang? Yang pertama, tadi kan saya di jalan itu kan saya kesini sama ada ipar sama temennya kan, anak santri. Saya sempat habis sholat isya saya bilang sama mereka kan, nih pasti Telisna ini udah ngerasain yang namanya gelisah, ketakutan. Nah, obrolan singkat itu sampailah di sini kan tadi. Ya. Apakah bener kan omongan saya langsung? Telisna langsung menyampaikan, dari tadi saya ketakutan Bang, apalagi pas dengar suara Bang Torik gitu kan. Masya Allah, itulah yang pengalaman saya sebelumnya gitu sama. Jadi setiap kita mau nolong itu makhluk jin itu ketar-ketir gitu. Udah tahu duluan. Makanya Masya Allah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi si Andre tadi lagi jemput Bang Torik ya. Iya, jadi nggak ngelihat dan saya juga nggak sempat ngerekam waktu si Telisna ini gelisah sudah. Aduh Bang, gue udah ini. Jadi udah. Oh udah ngomong gitu? Iya udah parno duluan sama si suaminya, dia coba deket. Gimana nih? Gue ini udah panik duluan. Padahal baru nyampe tadi ya. Denger padahal orangnya belum ada nih Bang, kata gue udah ini duluan, kata udah takut duluan gitu. Jadi memang bener sudah kelihatan ini ketakutannya. Jadi kalau ngelihat ya
mungkin iblis atau ininya udah takutan kali ya Bang ya. Iya, dari raut wajahnya juga kan terlihat banyak pikiran ya kan. Dari raut-rautnya tuh bener-bener apa namanya gelap lah ya gitu. Jadi insya Allah kita bantu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Oke, kalau gitu Bang Torik, ya, sebelum kita ambil meruqyah Telisna, mungkin Bang Torik ada yang mau disampaikan dulu nih ke teman-teman atau penonton, atau gimana nih nanti sistemnya gitu. Ya untuk meruqyah itu kan apa namanya bisa banyak variasinya. Mungkin nanti yang pertama saya kasih air. Ya. Jadi ruqyah itu yang pertama kan bisa air, bisa langsung kita bacakan ayat Al-Qur'an walaupun enggak ada saran untuk dibesarkan suaranya gitu. Tapi yang penting doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an itu sudah diperbolehkan. Jadi mungkin nanti saya kasih air dulu kali ya. Oke. Air doa, air ruqyah, mudah-mudahan langsung reaksi. Itu ya kan, jadi cepat. Oke, sudah nggak sabar nih saya nih. Mudah-mudahan ya saya mungkin kesembuhannya semuanya karena Allah. Allah Dari sembuh Allah, dari ya, Allah Bang, ya. Subhanahu Cuma wa Ta'ala. mungkin perantara oleh jejak backpacker nih. Insya Wah, suatu kebanggaan banget nih narasumber saya disembuhin sama narasumber saya lagi Masya gitu. Allah. Bisa jadi keluarga, keluarga menambah keluarga lagi Iya, silaturahmi gitu ya, nambah silaturahmi. ya. Oke, gitu aja kali Bang Torik ya. Iya. Kita langsung ke depan aja. Bang Boleh, Torik. siap insya Allah. Oke, teman-teman ikuti terus saya sama Bang Torik ke depan untuk meruqyah Telisna. Ini kita lagi membuat air ruqyah. Sebenarnya siapapun bisa bikin air ruqyah asal modal yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nawaitu syifa bil qudrati Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu la ilaha masih sadar ya? Kasih minum dulu. Bismillah 3 kali, syahadat 3 kali. Ya. Ya, fokus. Belum mau langsung muntahin aja. Udah mulai belum? Belum? Enggak. Yang dirasain apa nih? Dada degup kencang. Ya udah, merem ya. Kita bacain aja. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا معشر الجن اخرجوا إلى الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اخرجوا إلى الله يا معشر الجن لعنة الله عليه اخرجوا إلى الله اخرجوا إلى الله ayo bicara ukhruju Allah aina ma takunu yati bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir aina ma takunu yati bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir aina ma takunu yati bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum. Siapa kamu? Hah? Mau keluar nggak kamu? Mau keluar? Dari mana kamu? Sudahlah, sudah jangan ganggu manusia. Ya, sudah habis sudah. Telisna ini sudah bertobat kepada Allah. Lihat suaminya sudah ridho kepada dia. Sudah tidak usah zalim lagi kepada sesama makhluk Allah. Ya, akhir zaman kita sama-sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu dan saya manusia diciptakan hanya untuk beribadah. Ya, ingat beribadah kepada Allah bukan zalim. Tidak bisa ikut campur. Ini menjadi urusan saya. Karena kamu sudah menzalimi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, berapa makhluk kamu di dalam tubuh Teh Lisna ini? Banyak. Berapa? Saya mau bicara sama yang paling kuat bosnya. Apa kamu sendiri yang pemimpinnya? Hah? Panggil. Tidak mau bicara. Hah? Bukan urusan kamu. Ini jadi urusan saya. Tidak. Karena kamu sudah zalim kepada hamba Allah. Kita harus saling tolong menolong. Jadi ini udah jadi urusan saya. Ya, kamu kenal Allah? Hah? Kenal? Nggak takut sama Allah? Takut? Apa kamu nggak takut sama azab Allah? Saya takut kalian semua ini, saya tahu kalian semua ini jin-jin semua ingin bertobat kepada Allah. Diam. Jadi kamu lebih baik keluar, bertobat kepada Allah. Ya, sebelum kalian semua hancur terbakar oleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang saya takuti. Kalian semua ini mau ribuan, mau jutaan saya nggak takut. Kalian lemah di hadapan Allah. Ya. Jadi tidak ada penawar-menawar kamu bertobat kepada Allah lalu keluar. Jangan sakiti Teh Lisna ini lagi ya. Lihat suaminya tuh, kesian. Dia udah ridho sekarang. Pengen Teh Lisna ini sembuh. Kamu obrolin Bang. Suruh keluar. Saya minta ya kamu maksudnya lepasin. Jangan pegang-pegang. Kamu lepasin istri saya karena istri saya ini pengen sembuh, pengen ikhtiar berobat. Kamu saja sudah tidak yakin. Kamu tidak yakin. Sekarang udah yakin. Jangan salah kamu. Dia pengen hidup normal. Diam kamu. Keluar semua ya. Mau keluar semua, ajak semuanya, jangan sampai ada tersisa nih. Jangan sampai saya bacakan ayat Allah membakar kalian semua. Mau baik-baik atau mau secara terpaksa, dipaksa? Seberapa hebat ilmu kamu? Saya nggak punya ilmu. Ya. Jangan sombong kamu. Loh, saya tidak punya ilmu. Kesombongan hanya milik Allah. Saya bilang dulu tadi, kekuatan hanya milik Allah. Allahu Somad. Saya gantungkan kepada Allah. Makanya saya dari tadi bawa. Saya sudah bertahun-tahun diam di sini. Ya udah saatnya kamu keluar ya. Bertobat kepada Allah. Coba saja kalau bisa. Coba apa? Kamu saya datang aja udah takut.
atas izin Allah. Nggak usah sombong, udah keluar baik-baik, udah beres ya kan. Saya tidak akan bertanya siapa yang ngirim kamu. Yang saya pengen kamu keluar dari sini. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ukhruj ya Allah. Sekali lagi saya perintahkan kau, ya masyarul jin, ukhruj ya Allah, laknatullah alaih. Sudah bertaubat kepada Allah ya. Semua ajak istighfar. Hei, ya masyarul jin, semua ajak istighfar. Keluar ya. Keluar, istighfar semuanya, bertobat kepada Allah sebelum kalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya. Ya. Astaghfirullahalazim. Ajak semuanya pasukan kamu tuh. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Apakah ada yang non muslim di dalam? Ada yang kafir, ada nggak? Jinnya Islam semua? Iya, ajak bertobat. Kalau enggak sekarang kita syahadat lagi supaya kamu kembali ke fitrah kamu ya, sebagai jin Apakah muslim. saya bisa kembali ke jalan Allah? Bisa. Semuanya bisa. Allah tuh Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Saya hanya disuruh di sini. Iya, kami di sini semua tahu. Jangan jadikan ya kekuatan kamu itu untuk menzolimi sesama makhluk Allah. Jadi kamu udah keluar aja ya. Ikuti saya, syahadat lagi, kita perbaharui Islam kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajak semua keluar. Ayo. Mau keluar sendiri apa saya bantu? Keluar. Bisa keluar sendiri? Bantu. Ayo keluar semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rasulullah. A'udzu bikalimatillahi ta'ala. Bismillah. Ayo keluar semua. Ukhruju dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buka mulut kamu lebar-lebar. Bismillah. Allah. 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 Allahu Akbar. 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 Ayo keluar semua. Ukhruju dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua. Jangan ada yang bersembunyi. Dari ujung kaki, perut, semuanya keluar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Ditarik Bang dari bawah ke atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluar makhluk Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluar semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluar semua. Terus. Keluar, bawa semua penyakitnya.
Keluar semua. Allah Akbar. Allah Akbar. Keluar semua. Jangan ada yang ngumpet. Istighfar. Astagfirullah. Udah sadar, minum lagi. Apa yang dirasain? Panas. Apa? Lemas tapi. Enteng gak badan? Enteng bang. Enteng. Alhamdulillah. Beda ya? Mukanya lihat udah berubah kan? Jelas banget deh tampaknya. Iya, langsung. Itu tuh, ini lemes tuh. Direbahin dulu. Sambil istighfar, sholawat. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Lemes dia. Selama ini kan banyak yang gabung sama dia di badan dia berat. Jadi ketika dia keluar semua jinnya itu, dia ngerasa kayak nggak bawa apa-apa gitu. Enteng. Nah, istighfar, alhamdulillah. Kita masih ada kemungkinan nggak nih Pak, dia si cincin ini mendiami tubuh Delisna? Dia yang bisa tahu tuh, yang ngerasain gimana. Ada yang ngerasain lagi kan? Teh, enteng. Lemes doang ya? Kayak kalau boleh jujur, kayak nyawa saya ketarik bang. Tadi, oh iya pas keluar semua itu mengalir. Jadi kayak keluar itu sebenarnya bukan nyawa dia, tapi jujun itu baru keluar, gitu. Dan itu berasa nih tanya yang pengalaman, kayak ada yang keluar ya, Iya. pas muntah gitu Jar. Juga mual-mual juga. Mual-mual ya, keluar. Allah Akbar. Apa? Ayo sekalian. Udah mual doang. Oh, mual doang. Aman teh ya. Alhamdulillah. Aman ya. Wajahnya beda kan. Jadi gitu, belenggu-belenggu jin itu bisa apa namanya mempengaruhi aura wajah gitu. Untuk wajah tuh sangat mempengaruhi. Enteng, ringan ya badan ya, udah kayak nggak bawa apa-apa gitu kan. Selama ini kan berat banget badan kan. Yang ikut. Udah nggak mual, nggak, udah istirahat dulu. Ada yang biar masuk mau? Enggak. Nggak usah. Ya udah, nggak apa-apa udah. Sama-sama kita sesama makhluk Allah ya, kita saling membantu. Gimana teh? Udah lega atau masih ada yang menggelayutnya atau gimana? Gimana tadi saya? Kenapa? Enggak kenapa. Kita lihat aja di kamera. Iya. Oh, berarti dia, jadi ada dua. Kalau ketika kesurupan itu ada yang dia dipakai setengah kesadarannya, dia mendengar tapi dia nggak bisa mengendalikan. Iya, tapi dia dengarnya apa yang diucapin tapi dia nggak bisa mengendalikannya. Yang kedua itu full kesadarannya digunakan sama jin itu, jadi dia belum bersama sekali kayak tidur gitu. Jadi ketika bangun apa ya, nah, gitu kayak orang linglung gitu. Nah, biasanya kan nih banyak yang pasien-pasien yang di ruqyah ini kan banyak dari mereka juga yang memang kok kesurupannya, kalau Delisna ini termasuk masih aman ya untuk kesurupannya nih, maksudnya nggak ada berontak nggak segala berontak. macam kayak gitu. Aman. Sekalipun berontak juga kita nggak perlu khawatir ya. Ayat-ayat Allah itu kan ada macamnya, kayak misalnya untuk mengunci jin-jin yang
terlalu aktif pun ada. Surat Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu bisa mengunci jin. Jadi kalau dia kesurupannya terlalu aktif, kunci aja dengan ayat itu. Pegang tangannya, tiup. Itu insya Allah nggak bisa bergerak dengan izin Allah. Bang Torik, maaf, boleh pegang ini saya nggak? Nah, Ini kayaknya masih agak berat gitu. ada berat. Ngadep sana. Bilang aja. Ya harus gitu. Nih, sanain. Paling saya ini kan apa ya, nggak ke Iya, kulit Bang. ya. Heeh. Oh, Bismillah. Sini panas ya? Hmm. Kalau muntah muntahin aja. Hmm. Allah. Allah. Masih berat? Dah. Nah, dan untuk keluar jin itu nggak mesti yang namanya muntah. Bisa dikeluarkan secara diusap-usap begini-begini ya. Atau dari nguap, keringet, buang air, terus bersin dan lain sebagainya, banyak. Jadi nggak macam-macam. Jadi nggak mesti muntah, Bang Ali. Tapi orang nih pengennya sugestinya harus muntah, kebanyakan umumnya. Padahal enggak. Yang penting dia ngerasa enteng, dia pasti udah keluar. Sekarang gimana Mbak Lisna? Telinas lebih enak kan? Tadi berat, terus sekarang gimana? Enak. Enteng langsung ya? Iya. Tuh mau minum. Pas diambil tuh kayak mau ikut terbang itu. Iya, untungnya enggak ya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Masya Allah. Gimana menurut Bang Torik? Alhamdulillah udah beres nih. Tadi beliau juga pas lagi nyampe udah ketar-ketir katanya. Ketakutan ya Bang Ali? Susah gitu. Udah gelisah. Baru dengar suaranya ya? Oh dari rumah ya? Udah kata dia kayak grogi di rumah Oh, gitu, udah gelisah ya? Takut gitu. Insya Allah. Perlu ini nggak? Hah? Perlu apa? Yang tahu nggak? Oh, lihat perkembangannya dulu ya. Insya Allah. Kalau kita berharap kan sekali aja. Sekali pertemuan, langsung Allah izinin sembuh total ya. Insya Allah. Karena kemauannya sangat kuat nih Bang Andre. Bang Andre. Iya. Mauannya itu yang bisa menolong dia untuk sembuh total. Keinginannya dia. Ditambah ridho suaminya. Insya Allah. Tapi ada yang proses sampai 2 kali tidak? Itu yang udah jadi medis. Oh gitu. Iya. Udah kan kalau jin itu kan bersarang kadang-kadang kalau yang ada penyakit lambung misalnya. Dia nyaranginnya di situ. Gitu. Jadi memperparah penyakit itu. Muntahin lagi aja. Allah. Muntahin aja. Enggak yang. Enggak lah. Teh Lisna sendiri jaga 5 waktu, banyakin zikir pagi petang, istighfar 100 sehari, salawat minimal 100, dijaga sampai meninggal. Sambil masak juga boleh. Boleh. Iya, itu tadi ya Bang Torik. Mudah-mudahan tadi kan katanya dia Karisma ini sudah mau berhijab ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Karisma Istiqomah. ya. Amin. Karisma. Insya Allah. Pakai hijab pasti suami juga seneng banget ngeliat Seneng. ya. Alhamdulillah. Karena saya juga kan waktu itu dia sempat bilang, yang mulai sekarang aku mau berhijab. Saya seneng ya. Alhamdulillah. Walaupun akhirnya ya mungkin di pertengahan dia nggak tahu pengaruh teman atau apa ya, sempet kayak ya udah dibuka Buka lagi nggak Kamu apa-apa. lagi yang saya seperti itulah, bawa teman pengen kelihatan rambutnya gitu. Oh. Tapi saya sebenarnya ya sebagai suami, walaupun saya juga Hmm. bukan nggak belum benar banget ya. Hmm. Ya saya kan sebagai orang muslim ya. Iya, saya pengennya istri saya berhijab. berhijab gitu. Betul. Kalau kemana-mana juga saya bilang kamu lebih cantik, lebih pantas pakai hijab sih. Iya betul. Kalau keluar, kecuali di rumah Pak Ustadz ya. kalau Ya saya, di rumah gitu. apa-apa. Insya Allah Iya, kalau buat suami kan. bebas. Agak lega atau gimana? Agak lega kan, ringan. Lebih ringan. Tapi wajah kelihatan banget perbedaannya. Kadang Pak Ustadz ya, saya
suka ngeliat muka dia tuh maksudnya di sekitar apa mata gitu kayak gelap, saya bilang Iya, kan. Pak. Saya suka ngeliat istri saya kayak kok kayak beda gitu Hmm. mukanya. Saya suka takut kadang-kadang Pak Ustaz. Terus terang aja suka, Serem ya? kata saya kayak walaupun dia make up gitu ya, Hmm. beda kan Iya. kayak gelap Aura gitu, soalnya. auranya. Cuman saya nggak ngerti, saya bilang Hmm. kenapa gitu. Ini Bang Torik sekalian minta tolong dipagerin biar nggak ada yang masuk. Insya Allah. Beda. Oke, teman-teman penonton dan subscriber Jejak Backpacker dimanapun berada, itulah tadi kita sudah melihat dari awal, kita sudah diceritakan oleh Terisna bagaimana kronologinya, dan yang kedua tadi dengan suaminya yang sudah tentunya sudah mengizinkan atau merestui Terisna ini untuk diruqyah oleh Ustadz atau Bang Torik ya. Dan terima kasih Bang Torik sudah Sama meluangkan Bang Ali. waktunya buat datang ke studio Jejak Backpacker. So- Mudah-mudahan dengan ini semua, dengan Bang Torik sama Telisna dipertemukan dan diruqyah oleh Bang Torik, ini tidak ada lagi gangguan-gangguan Insya Allah. atau kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Teh Lisna. Amin. Dan minta bantu semua, khususnya buat teman-teman penonton, doakan selalu Teh Lisna sembuh dan tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Amin ya Allah. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.